Nah, asma itu sudah diterapkan dari pertama, dari ta'awud tadi yang disebut ta'awud, bismillah dan seterusnya gitu. Nah, kita tinggal mencari barangnya sebetulnya. Karena ada asma, ada barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, berjumpa lagi bersama dengan saya Sunaryo di channel Asmaullah Tegal, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya sudah mengundang dua tamu masih dari sekitar Tegal, nanti akan melanjutkan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang bersama narasumber mengenai seputar kehidupan manusia. Oke, langsung saja kita undang tamu kita, yaitu Mas Jenal Abidin dan Mas Eril. Untuk tamu undangan, monggo dipersilakan masuk. Oke, Mas Eril, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Jenal, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Gimana malam ini, sudah siap? Siap. Oke sahabat, ini tamu undangan kita sudah hadir. Kita hadirkan langsung narasumber kita, pembina dari Asmaullah Tegal. Beliau diperkenan masuk, adalah Bapak Soleh Soedi. Monggo. Masuk yang bulat. Oke, terima kasih Bapak pembina. Oke sahabatku semuanya, ini semuanya sudah lengkap, tamu undangan dan juga dengan narasumber. Kita akan langsung mulai obrolan-obrolan kita. Nanti akan diawali oleh di antara tamu undangan kita. Nanti siapa dulu yang mau mengawali? Monggo dipersilakan, siapa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal dari Medan. Saya mau tanya pada pembina masyarakat Islam. Yang ingin saya tanyakan adalah pengertian dari ta'awud itu sendiri seperti apa? Dan selanjutnya pengertian dari basmalah juga itu seperti apa? Itu saja dulu yang Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sering dengar dari umumnya kan ta'awud minta perlindungan daripada godaan setan yang terkutuk di situ. Kembali kepada diri kita, karena sifat setan itu kan ada pada diri kita. Ya. Maka kitalah yang mampu menjaganya, ya kan, dari hal-hal yang tidak baik atau sifat-sifat setan yang tidak baik di situ. Jadi pengertian daripada ta'awud itu minta perlindungan kepada Allah, itu kepada Allah yang ada pada di diri kita sendiri. Contoh ucapan, perbuatan harus sesuai dengan asmanya Allah. Maka nanti ta'awudnya itu berbentuk barang. Sebetulnya begini, kita kadang kan asma itu apa sih? Gitu kan. Terus belajar asma tujuannya apa sih? Nah, asma itu sudah diterapkan dari pertama, dari ta'awud tadi yang disebut ta'awud, bismillah dan seterusnya gitu. Nah, kita tinggal mencari barangnya sebetulnya. Karena ada asma, ada barangnya. Nah, kalau pengertian tahu tadi secara umumnya mengatakan
minta perlindungan, ya kan, dari godaan setan yang terkutuk, ya kan. Ya kita malah bingung. Nah yang digoda kita, ya kan, yang kegoda kadang kita dan sebagainya. Makanya yang harus kita yang mencegah itu siapa? Ya diri kita sendiri. Kalau hal yang tidak baik jangan pernah kita dekati. Kalau hal-hal yang merugikan kita, yang melanggar hukum dan sebagainya, jangan kita lakukan. Itulah yang namanya melindungi diri kita dari godaan setan. Itu barangnya seperti itu, bukan membaca terus nanti kita dapat perlindungan di situ. Kayak bahasanya gini kan musim hujan, keluar rumah ngomong, lindungilah saya supaya jangan kena air hujan. Ya tetap, kecuali yang bisa lindungi ya payung, ya barangnya payung atau jas hujan. Nah kalau bismillah itu kan tadi pengertian bismillah kan, bismillah itu barangnya apa? Melihat, mendengar, timbul suatu keinginan di situ. Kenapa dikatakan melihat? Jelas kita melihat, ya kan? Karena kita makhluk sosial. Terus mendengar apa yang menjadi keinginan entah siapa saja di situ. Nah, kalau keinginan kita sendiri lah kita cari, ya kan? Apa keinginan kita? Kita cari apa yang menjadi keinginan. Nanti ketemunya apa? Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita berusaha apa yang kita inginkan kita cari, nanti dikasih. Setelah dikasih, ya kan? Ada barangnya loh, ya tujuan keinginan kita berbentuk barang. Nah, disayangi atau dimanfaatkan dengan baik, itu wujud daripada sayang. Itu barangnya seperti itu, ya kan? Kalau Maha Pengasih dan Penyayang, ya kalau nggak tahu ya bingung. Itu diwujudkan memberi gitu. Iya, ada barangnya. Setahu kita kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang menyayangi atau mengasihi kita, ternyata kembali kepada perbuatan ya. Iya. Oke. Kalau dari lanjutan nantinya semalam terus kata 5 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan pengertian jawabannya adalah kembali kepada Allah. Itu pengertiannya sebenarnya kembali ke Allah yang mana? Itu saja. Ya, kadang kan orang innalillahi dikatakan meninggal ya, pada umumnya kan seperti itu. Bukan itu saja sebetulnya. Dalam sebuah kehidupan atau kebutuhan diri kita kembalikan kepada Allah. Allah yang ada pada diri kita. Di situ kembalikan semuanya, karena di situ baik asmanya, baik hidupnya, asmanya, dan kan hidup, ya kan, sifat juga hidup, ya kan, asma juga hidup. Nah, pergerakan juga hidup di situ. Kita serahkan kepada Allah yang ada pada diri, maka dikatakan kembali kepada Allah di situ. Nah, kembali yang artinya mati di situ. Orang yang sudah meninggal kan dikatakan kembali kepada Allah. Artinya begini, dari tanah akan kembali tanah, dari air akan kembali ke air, dari api akan kembali ke api, dari angin akan kembali ke angin. Semuanya biqodratillah akan kembali semua seperti semula gitu. Maka dikatakan kembali kepada Allah. Tuh. Sebelumnya Pak, tapi sekali menyebut
Allah yang ada pada diri. Tapi apakah Allah itu memang dalam setiap diri manusia itu ada? Dan saya minta penjelasannya itu dasarnya dari mana Pak? Terima kasih. Jadi gini, Allah itu ada pada diri manusia yang beragama Islam. Gitu. Karena orang yang beragama Islam itu mengakui Allah, meyakini Allah. Nah, barangnya ya kan adalah alif lam ha, ya kan. Alif itu zat, ya kan. Terus lam ya, pertama lam ya. Alif lam alif lam ha ya. Alif adalah dat. Terus lam yang kedua sifat. Terus lam yang berikutnya adalah asma. Ya. Terus hanya adalah perbuatan. Nah, 4 ini kan berarti ada di dalam siapa? Manusia, ya kan? Tapi kan bukan per orang. Tapi seluruh manusia yang beragama Islam di situ. Maka dia meyakini Allah itu karena dasarnya itu ada pada diri manusia di situ. Bukan manusia yang mengaku Allah, tapi ada Allah di dalam diri manusia. Maka ayat di dalam Al-Quran sendiri, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Itu kan peribahasa sebetulnya. Nah, kalau di sini kan diperjelas di situ. Kadang orang bisa salah paham kalau mendengar kata Allah di dalam setiap manusia. Itu kadang salah paham, kesannya itu Allah banyak. Biar tidak berkesan Allah itu banyak, atau kembali tadi kepada rangkaian huruf itu. Jadi gini, Allah itu kan hanya ada di dalam diri manusia yang beragama Islam. Contohnya kan ditanya begini, kamu muslim, Tuhan kamu siapa? Allah, gitu kan? Ya. Orang muslim pasti kalau ditanya mesti Tuhannya Allah, berarti ada di dalam diri siapa? Orang muslim. Tapi kalau sama orang Kristen atau orang agamanya lain, tentu tidak akan menyebut apa? Allah. Jadi Allah itu ada di dalam diri manusia yang beragama Islam karena dia meyakini ada di situ. Maksud nggak maksudnya? Dia bisa meyakini, mempercayainya dan sebagainya. Tapi kan dalam tafsirnya dia itu berbeda-beda. Ada yang orang Islam mengaku Allah itu ada di arsy, ya kan? Semua yang di arsy. Ada yang bilang Allah itu ada di atas, ya kan di situ. Tuh. Ada yang mengatakan Allah itu ada dalam diri manusia di situ. Masa harus diuraikan satu persatu, ya kan? Tentu yang pahamlah yang apa? Yang menjelaskan. Artinya siapa? Yang paham mengatakan Allah itu ada di arsy atau di mana? Di atas dan sebagainya. Tentu yang menjelaskan yang dia tahu yang dikatakan di arsy atau di atas di situ. Nah, kalau saya sebagai orang muslim yang tahu Allah ada pada diri, saya menjelaskan Allah itu ada pada diri. Dasarnya alif lam ha di situ. Dan sifat asma afal 4 itu ada semua di dalam diri. Makanya saya tidak berani menjelaskan Allah itu ada di arsy, Allah ada di atas karena saya nggak tahu. Orang saya nggak pernah lihat,
ya kan? Di situ. Yang saya tahu Allah ya ada pada di diri. Itu